Selamat datang di Educons Podcast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebahagiaan part 2. Untuk episode bucin kali ini, di part 2 ini kita akan membahas mengenai bucin dari perspektif psikologi. Dan untuk membahas ini saya sudah ditemani oleh Kak Sinta. Halo Kak Sinta, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman Educons, jadi Kak Sinta ini yang akan bahas mengenai bucin dari perspektif psikologi. Dan sebelumnya di episode bucin part 1 kita sudah banyak cerita nih, banyak berbagi cerita terkait bucin melalui pengalaman dari Kakak Jo dan Kakak Ayu. Nah, di sini kita akan berbagi cerita lagi terkait bucin tapi dari sisi psikologisnya. Oke, langsung saja kali ya Kak, aku juga sudah penasaran. Oke. Ciri-ciri bucin menurut pandangan psikologi itu seperti apa sih Kak? Oke. Ya, jadi kayak disclaimer dulu ya. Kalau jangan sampai ini kok usia psikologi itu kan psikolog. Jadi tapi ini berdasarkan dari hasil riset atau bacaan-bacaan kita sebelumnya ya terkait tapi dalam bentuk perspektif psikologi kayak gitu kali ya kurang lebih. Nah, kalau kita berbicara tentang bucin, katanya sih ciri-ciri bucin tuh yang pertama biasanya sama pasangan, harus punya pasangan. Jadi ada seseorang yang dibucini kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang bucin. Nah, terus selanjutnya tuh kalau kita orang yang bucin biasanya mereka akan melakukan banyak cara supaya mereka akan melakukan apapun. Jadi I will do everything for you. Kayak gitu. Pokoknya yang penting kamu senang deh. Yang penting dia senang, si dia bahagia. Dan tetap sama aku gitu. Dan tetap sama saya mempertahankan hubungan ini. Terus juga orang yang bucin cenderung akan berusaha untuk keep kontak atau pokoknya 24/7 nih. Pokoknya kamu harus selalu dapat kabar dari dia, selalu memberikan kabar ke dia. Kalau terlambat 5 detik aja nih. Terus kenapa kok gak balas gitu. Jadi tapi itu yang bucin level up ya kali ya, yang sudah parah gitu. Terus berusaha untuk menghabiskan banyak waktu bersama yang dibucini. Jadi pokoknya selama sebanyak-banyaknya menghabiskan spend time sama orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang jadi semacam takut kehilangan akhirnya, sehingga dia harus memastikan bahwa si doi ini masih ada gitu. Jadi khawatir, terus menghabiskan banyak waktu sampai mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu bersama teman. Pokoknya kalau katanya sih kalau orang bucin, teman-teman tongkrongannya nih yang paling tahu kalau ini bucin atau enggak. Oke, seperti pengalaman Kak Ayu sama Kak Jo nih sebelumnya. Kalau beliau berdua tuh taunya mereka dikatain bucin sama dari teman-temannya gitu. Malah Kak Ayu dan Kak Jo ini nggak merasa kalau dia bucin. Ya merasa ya itu normal-normal aja gitu. Iya. Jadi mereka akan pasti teman-teman tongkrong nggak seru nih, dipanggil aja diajak nongkrong takut, harus izin dulu gitu kan, harus izin dulu, harus atau mau main game, pilih game atau saya kalau kita game bareng ya oke, kalau sefrekuensi mah enak gitu kali ya. Oke. Tapi ada yang kelewat nih Kak, tadi aku langsung masuk di ciri-ciri bucin. Tapi lupa nih, bucin itu apa sih Kak? Iya, jadi kalau bucin ya, kalau di KBBI sih emang ternyata nggak ada ya. Iya nggak ada. Kalau searching di KBBI bucin itu apa itu nggak ada. Tapi mungkin saya membuat kesimpulan apa itu bucin dengan menggunakan kata I will do everything for you gitu. Jadi budak cinta, butuh cinta atau
itulah ya, semacam itulah. Jadi semuanya untuk pasangannya gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu kali ya untuk yang jadi jadi ciri khasnya remaja-remaja saat ini kalau udah bareng terus sama pasangan atau pakai baju couple nih atau izin aku nggak ikut ya untuk tongkrongan malam ini, mau doi marah nih, doi nggak ngizinin nih, doi ngambek nah nih. itulah mulai dilabeli sebagai bucin oleh teman-temannya. Masih terkait bucinnya Kak, bucin ada tipe gitu ya? Tipe. Kalau berbicara tentang tipe bucin, mengutip dari Kumparan, ternyata tipe bucin itu ada bucin sejati. Jadi yang betul-betul bucin level up, pokoknya nggak bisa tanpa doi, minta maaf walau aku yang salah. Kayak Mawar Dayang ya, kayak lagunya kayak kenal tuh lagu. Kayak oke, aku yang minta maaf meski kamu yang salah gitu. Terus ini kayak level yang bucin sejati itu pokoknya yang level up, yang parah nih bucinnya, nggak bisa jauh. Nah terus selanjutnya katanya juga ada bucin hayalan, bucin halu. Nah kalau bucin halu ini biasanya sama seseorang yang sulit untuk digapai. Mungkin terasa kayak sama K-pop, sama tokoh-tokoh idola, atau mungkin cinta dalam diam gitu ya Kak. Oke, cinta dalam hati ya. Jadi itu bucin halu, ngebucinin seseorang yang sulit untuk dimiliki atau tidak dia miliki. Jadi mungkin di sini bukan sama pasangan kali ya, lebih ke ada tokoh atau ada sosok yang dia bucini, gitu ya. Terus sampai menghabiskan biaya untuk supaya memenuhi kesenangannya sama si bucinnya ini. Terus kayak ini juga ada, katanya juga ada bucin sahabat. Bucin sahabat gimana lagi tuh Kak? Nah, karena kalau bucin sahabat itu jadi dia cenderung ngebucinin temannya. Friendzone gitu kali ya. Semacam friendzone. Jadi sama sahabatnya tuh yang pokoknya menghabiskan banyak waktu nih sama sahabatnya dan cemburu kalau sahabatnya dekat dengan orang lain. Ribet nih jadinya. Nah, juga ada tipe yang menurut Kumparan tadi ya, tipe selanjutnya juga katanya ada yang aku tidak bucin kok. Kayak kedua dua teman cerita kita di part 1 nih. Itu gimana Kak? Iya, jadi bucin. Aku nggak bucin kok. Jadi dia sebenarnya nggak menyadari kalau mungkin perilaku mereka sudah tergolong bucin, tapi dia melakukan itu tanpa sadar, dengan mungkin ini akibat mungkin nanti kita akan membahas penyebab bucin itu sendiri ya. Tapi kalau yang aku tidak bucin itu biasanya cenderung yang menyadarinya itu orang-orang di sekitarnya, kayak gitu. Betul. Kedua teman cerita kita yang lalu tuh kayak di part pertama episode bucin ini kompak nih bilang kalau mereka tuh nggak bucin, cuman orang-orang di sekitarnya ya bilangnya mereka bucin. Mungkin dari keseharian yang teman-temannya lihat kali ya Kak. Nah kalau masih ngomong-ngomong soal bucin nih Kak, apa sih yang menyebabkan remaja saat ini itu menjadi ikut dalam fenomena bucin ini? Iya, jadi bucin sebenarnya kalau kita berbicara penyebab ya, ada dari kalau kita dari aspek kimia nih. Jadi otak kita sebenarnya punya kemampuan untuk memproduksi yang namanya hormon dopamin. Nah, jadi hormon dopamin ini yang akan mempengaruhi perilaku, terus akan mempengaruhi emosi seseorang. Nah, ketika hormon dopaminnya bagus atau stabil, nah mereka akan
mereka akan bahagia, senang, melakukan hal-hal yang menyenangkan, membuat orang lain senang, membuat dirinya sendiri senang. Nah, jadi ketika ini jadi candu, jadi nah itu yang akan menjadi budak cinta. Nah, kalau kita berbicara dari aspek psikologis, seseorang kalau kita berbicara tentang Maslow ya, kebutuhan Maslow, hierarki kebutuhan Maslow, di tahap ketiga ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi kalau kita lihat muda-mudi atau pasangan ya, mereka terkadang berusaha untuk berbuat seperti yang diharapkan oleh pasangannya supaya mereka diakui. Jadi takut kehilangan. Nah, akhirnya dia akan melakukan segalanya, melakukan apapun untuk orang yang disayangi, untuk mencapai untuk mencapai kebutuhan kasih sayang ini tadi. Nah, kalau di tingkat tertinggi kan aktualisasi diri ya. Nah, juga ada yang artikel yang saya baca kalau ternyata seseorang yang bucin itu biasanya dipengaruhi karena ada unfinished business. Gitu. Jadi ada ketidakpuasan mungkin dari hubungan dia dan orang tuanya, atau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dari orang tuanya, kasih sayang, perhatian. Nah, ketika dia mendapatkan itu dari pasangan, nah akhirnya dia takut kehilangan. Gitu. Saya dapat nih dari si doi apa yang tidak saya dapatkan dari orang tua saya. Nah, akhirnya karena takut kehilangan ini, mereka akan cenderung untuk melakukan apapun supaya pasangannya bahagia, supaya pasangannya senang dan tidak ditinggalkan sama pasangannya. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke. Nah, ternyata banyak banget ya penyebabnya, bukan hanya dari diri sendiri, tapi ternyata lingkungan sekitar pun juga sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi nih Kak. Nah, ini nih sepertinya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Edukon. Siapa sih yang paling bucin? Yang bucin paling bucin adalah perempuan kah? Atau si ceweknya kah atau si cowoknya? Cowok. Jadi sebelumnya saya sudah riset sih. Saya cari di artikel-artikel ilmiah ya. Persentase bucin paling tinggi cewek apa cowok. Nah, tapi dominan yang akan cenderung bucin sih sepertinya cewek. Dari versi perempuan karena dibanding laki-laki. Nah, ini disebabkan karena cara menanggapi atau cara merespon perempuan cenderung menggunakan perasaan. Nah, sementara kalau laki-laki mereka kan menggunakan logika. Jadi kalau yang lebih ke bawah perasaan, nah biasanya sih lebih banyak perempuan. Nah, tapi kalau laki-laki mereka kan cenderung untuk menggunakan logika. Jadi pemikiran rasionalnya itu lebih banyak dibanding perempuan. Nah, tapi nggak melulu juga nih. Maksudnya ketika perempuan menggunakan perasaan maka mereka akan semuanya bucin. Jadi mungkin kembali lagi ya, dipengaruhi juga sama faktor penyebab tadi yang sebelumnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bucin. Terus gini juga, kok bucin ya? Pak Cin ada nggak nih? Jadi, bucin harusnya sih ada Kak. Harusnya ada bucin, ada Pak Cin. Kayak gitu. Jadi ya laki-laki pun kecenderungan bucin itu juga ada. Jadi kembali lagi tergantung dari faktor penyebabnya kayak gitu tadi. Pengaruhi ya Kak ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pandangan psikologi nih Kak, kalau psikologi melihat fenomena bucin seperti saat ini itu gimana sih Kak? Kalau kita berbicara tentang bucin positif dan negatifnya, ya tetap ada positifnya juga sih sebenarnya. Karena ketika kita akan melakukan sesuatu membuat orang senang, itu kan hal yang bagus ya. Ketika kita membuat orang lain senang, ketika kita membuat orang lain bahagia, it's okay, itu sangat bagus malah ya. Untuk berbagi bersama orang yang disayangi, orang yang dicintai, mencintai dan menyayangi orang
lain itu bagus, dan itu juga bisa ketika itu bisa dikontrol atau ketika ini bisa dikontrol dengan baik, ditangani dengan baik, nah mereka akan cenderung untuk membuat menyenangkan orang lain itu dengan cara memotivasi dirinya. Jadi saya akan melakukan hal yang baik, saya akan melakukan hal yang membanggakan untuk dia supaya dia bahagia. Jadi motivasi, melakukan semangat untuk melakukan banyak hal, nah itu bagus. Nah namun ketika itu sampai akhirnya mengorbankan diri sendiri, nah ini yang berbahaya. Sampai mengorbankan diri sendiri, mengorbankan keluarga, mengorbankan finansial. Iya, bahkan saya sempat dapat artikel nih, salah satu ciri-ciri bucin, dompet tipis. Berarti benar tuh kata Kak Ayu sebelumnya nih. Kalau bucin pun itu perlu modal ya Kak Ayu, sampai modal 42 juta loh. Demi ini apa namanya, karena bucin, sikap bucinnya itu. Iya, jadi karena salah satu ciri-cirinya katanya dompet tipis. Nah, mungkin ini karena mereka akan menghabiskan uangnya untuk untuk menyenangkan orang yang dia sayangi. Jadi, nah tentunya ini akan berdampak negatif dong sama diri sendiri ya. Semacam kerja untuk orang lain kali ya, mencari uang, mencari penghasilan untuk memenuhi orang lain. Mungkin ketika itu menjadi suami istri, maksudnya di hubungan yang lain ya, mungkin ini memang sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab. Tapi kalau masih dalam konteks belum sah tapi sudah mengorbankan diri sendiri, nah itu yang berbahaya, dan bahkan sampai mengorbankan diri untuk mengorbankan cita-cita untuk orang yang disayangi. Nah ini yang bahayanya. Nah ini yang bahaya, yang mereka harus untuk segera ditangani. Harus segera di-cut. Cara satu-satunya adalah di akhir. Iya. Oke, itu tadi dampak dari bucin itu sendiri ya Kak, yang negatif gitu. Cuman sepertinya sih yang saat ini tuh yang menjadi fenomena adalah kita itu tidak bisa membedakan antara bucin sama toksik. Toksik dalam hubungan gitu. Itu kalau dari psikologi sendiri gimana Kak? Iya, jadi ketika bucinnya mengarah ke hal negatif atau yang sampai membahayakan diri sendiri, nah maka itu akan cenderung toksik. Jadi melarang pasangan untuk gabung dengan teman-temannya, melarang pasangan untuk nongkrong, melarang pasangan untuk game. Nah itu kan jadi kayak duniaku bukan cuma untuk kamu gitu. Saya juga harus melakukan banyak hal untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai apa yang saya mau, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Nah, namun kalau dia sudah sampai toksik, jadi dia akan cenderung untuk mengorbankan diri sendiri atau bahkan mengorbankan orang lain. Jadi cenderung overprotective. Bahkan juga ada yang artikel yang ketika orang toksik, ketika orang bucin berlebihan, maka akan menghasilkan atau akan berdampak pada ini nih, financial shift, toxic financial shift. Ada lagi tuh istilah baru, toxic financial shift. Jadi dia akan menghabiskan biaya untuk orang yang dicintai, atau malah kayak mungkin ada beberapa oknum ya, kita menyebutnya sebagai oknum. Ada beberapa oknum yang mungkin supaya saya bahagia kamu harus memberikan saya hal-hal yang mahal misalkan. Nah ini kan sudah mengarah ke toxic dan akan berdampak pada financial shift tadi. Tapi kalau orang-orang dalam lingkup itu menganggap ya nggak apa-apa lah, kalau hanya untuk kamu gitu. Dia akan berpikir bahwa
aku kan nggak apa-apa, yang penting kamu senang. Nah, tapi kalau sampai mengorbankan diri sendiri, kayaknya tuh sudah ini kali ya, sudah di batas tidak normal. Oke, kalau kata Kak Ayu di part 1 itu katanya sih dalam hubungan itu juga harus di ini ya Kak, dievaluasi, jangan sampai kita mikirnya itu cuma hal normal, ternyata kita sudah masuk di hubungan yang toxic gitu. Oke. Sekarang nih Kak ya, kalau kita kan sudah melihat banyaknya fenomena bucin seperti ini. Bagaimana sih cara apalagi kalau dilihat dari ini ya Kak, kemarin tuh kita sudah melakukan sosial eksperimen. Dan rata-rata sih yang kami sempat wawancari adalah mereka yang menganggap bucin itu mengarah lebih ke hal negatif. Nih. Nah, saya mau tanya nih Kak, gimana sih caranya mengarahkan perasaan cinta kita itu, mengungkapkan rasa cinta kita, rasa sayang kita itu kepada teman, kepada kerabat, kepada keluarga maupun kepada pasangan itu yang lebih positif. Gitu. Iya, jadi kalau kita mau yang namanya jatuh cinta itu kan hal yang wajar ya. Nah, salah satu penyebab tadi hormon dan dari kebutuhan hierarkinya manusia itu sendiri, jatuh cinta itu adalah hal yang wajar. Namun ketika itu berlebihan, maka itu yang bahaya. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi positif? Tentunya bagaimana kita sebelum mencintai orang lain ya tentunya mencintai diri sendiri dulu. Jadi supaya kita bisa tahu batasan kapan pengorbanan saya ini sampai membahayakan diri saya sendiri, kapan perilaku saya ini sudah membahayakan untuk diri saya sendiri, sudah tidak sehat gitu. Nah, jadi memang kita mesti banyak-banyak bergaul, banyak-banyak bersosialisasi, banyak belajar, terus banyak melakukan hal-hal yang positif. Nah, karena ternyata yang cenderung banyak toksik, banyak bucin dan sampai toksik itu adalah anak-anak remaja. Nah, tapi untuk kalangan-kalangan yang dewasa yang sudah bekerja, sudah mungkin karena waktunya sudah lebih banyak terkuras untuk pekerjaan, jadi mereka cenderung lebih berpikir secara logika, jadi lebih dewasa dalam bersikap. Karena menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, jadi energinya lebih banyak tersalurkan ke hal yang bermanfaat dibanding ke hal-hal yang negatif tadi. Jadi kesempatan untuk bucin parah tuh lebih minim gitu istilahnya, karena mereka lebih menyalurkan energinya itu ke hal-hal yang positif. Oke, apa mungkin karena kalau masih dalam usia muda ya Kak, masih usia remaja itu masih pencarian jati diri kali ya, bener. Jadi masih gampang banget terpengaruh tuh kayak gitu. Oke, jadi kalau kita sudah tanpa sengaja nih, tanpa kita sadari, kita tuh sudah terjerumus ke dalam hubungan yang toksik gitu ya Kak, atau bucin yang over gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu untuk keluar dari hubungan yang toksik tersebut atau bucin yang over gitu? Jadi untuk keluar sih seperti yang sudah Andrea dibilang sendiri tadi ya, harus keluar dari hubungan ini. Ketika hubungan itu sudah tidak sehat, memang kita harus keluar. Nah, untuk keluarnya ini nih yang terkadang yang sulit. Ada yang berpikir ketika keluar sayang mulai dari yang baru lagi gitu. Biasanya sayang, sih yang hubungannya udah lama, sayang jangan sampai dia masih ada sisi baiknya kok, jangan sampai belum tidak bisa mendapatkan yang seperti dia lagi. Nah, ini kan masih pemikiran-pemikiran kita yang was-was, yang cenderung khawatir ketika mencoba untuk keluar dari situasi tertentu. Nah, tapi ketika kita berani untuk keluar dari situasi itu, memang harus nekat, harus berani mengambil resiko. Namanya setiap keputusan pasti ada resikonya. Nah, kalau keluar dari hubungan toksik ini ya bisa saja resikonya ya kamu akan kehilangan mungkin seseorang yang sayang sama kamu, yang peduli. Nah, tapi coba deh lihat
lebih banyak mananya nih, lebih banyak untungnya atau lebih banyak negatifnya. Jangan sampai karena terlalu fokus sama si doi, kita cuma melihat bahwa cinta dan kasih sayang yang saya dapatkan cuma dari dia, padahal kan masih banyak dari teman-teman, dari keluarga. Kamu bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang itu dari orang-orang yang lebih tulus, dari orang-orang yang lebih memahami kamu apa adanya, tanpa harus mengekang, tanpa harus mengorbankan diri kamu. Jadi itu tadi, sayang dulu sama diri sendiri, baru menyayangi orang lain. Oke, jadi nggak bakalan bisa ini ya Kak, kalau kita belum menyayangi diri sendiri terus baru mau menyayangi orang lain ya. Benar sih, love yourself dulu gitu ya. Love yourself dulu, terus jangan cuman fokus sama hubungan aja. Kata kedua teman cerita kita di part 1 tuh, perlu yang namanya juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekat, karena mereka yang lebih lihat keseharian kita itu seperti apa gitu ya. Betul, meminta pendapat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau udah ada teman yang mengingatkan, kamu bucin nih, coba deh evaluasi dulu, bener jangan marah dulu nih. Jangan langsung denial dulu, enggak kok, tapi coba deh evaluasi dulu, bener gak ya dia bucin atau enggak. Yang paling tahu sih sebenarnya ya pelakunya sendiri, bagaimana dia bisa mengevaluasi hubungannya. Oke. Kak Sinta ini pernah nggak sih merasakan bucin atau sudah mendiagnosa nih, sepertinya kalau di level sini tuh ini saya sudah termasuk bucin, tapi kalau di sini belum kok, masih normal-normal aja. Gimana tuh Kak? Mungkin pernah ya pada masanya, mantan pelaku. Wow. Mungkin pernah ya pada masanya yang betul-betul yang sampai takut kehilangan, terus yang kayak Mawar Deyong tadi nih, aku yang minta maaf walau yang salah. Terus kalau berbicara tentang saya ini kan Libra ya, Libra tuh anaknya dia tidak suka dalam situasi sulit, dia tidak suka konflik. Jadi ketika dia berada di situasi konflik, dia akan cenderung untuk biar aman, ya udah deh ngalah aja. Nah, lebih cari jalan aman kita. Cari aman, ya udah deh supaya cepat selesai, ya udah saya ngalah. Kalau nggak mau kamu nggak mau ngalah, ya udah saya ngalah. Nah, tapi akhirnya ternyata itu tidak sehat juga, karena di sisi yang satunya pasangannya ya pertama belum tentu dia jodoh, udah menghabiskan banyak energi, pengorbanan, ternyata bukan jodoh. Nah kan terus bisa saja itu membentuk pribadi sama orang lain gitu. Jadi dia akan merasa benar, dia akan selalu merasa perilakunya itu benar, dan itu bisa berdampak ke orang lain lagi gitu. Nah, teman-teman Edukons, itu tadi pandangan psikologi terkait bucin. Nah, sebelum episode bucin part 2 ini kita akhiri, Kak Sinta mungkin ada yang mau disampaikan, saran atau tips mungkin buat teman-teman Edukons di luar sana yang sedang mengalami bucin atau yang dikit lagi masuk ke fase bucin, silahkan Kak. Atau yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk keluar dari kebucinan yang parah. Iya, jadi satu aja sih untuk keluar dari situasi ini, love yourself dulu. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintai diri kamu dulu sendiri. Jadi ketika sudah berhasil mencintai diri sendiri, kita bisa tahu batasan-batasannya mencintai orang lain, terus yang tidak sampai membahayakan diri sendiri. Jangan sampai membahayakan diri dan masa depan, sementara kita sendiri yang hancur gitu. Jadi sebelum mencintai, supaya mencintainya juga sempurna, ya cintai diri kita dulu. Jadi sebelum membahagiakan orang lain, kita juga harus bahagia gitu. Cari bahagia sendiri dulu apa sih, cari bahagiamu dulu deh, baru boleh berbagi gitu ya. Boleh berbagi, bukan nggak boleh berbagi, cuman maksudnya ya
Kalau kamu sendiri yang nggak bahagia, gimana mau menularkan bahagia iya, itu? betul banget nih Kak. Nah, sayang sekali durasi nih Kak. Kita dibatasi oleh durasi. Atau Teman-teman mungkin harus Edukons. ada part 3, 4, 5. Kayaknya kalau bahas bucin, bahas hubungan itu nggak bakalan ada habisnya ya Kak. Oke, teman-teman Edukons, terima kasih sudah menyaksikan Edukons podcast untuk episode bucin part 2, dan kita akan kembali lagi mungkin bersama Kak Sinta lagi untuk melihat dari sisi psikologis, tapi di next tema podcast yang lainnya, topik di episode yang berbeda. di topik yang berbeda, mungkin yang lebih menarik lagi ya Kak ya. Oke. Teman-teman Edukons, untuk update informasi mengenai kegiatan-kegiatan kita di Edukons, khususnya untuk di Edukons Podcast, silahkan untuk teman-teman Edukons mengikuti Edukons di sosial media Edukons di @edukons.id untuk Instagram dan juga untuk TikTok. Dan juga untuk update kegiatan podcast tentunya silahkan untuk diutak-atik nih, untuk dicari di YouTube Yayasan Edukons. Di lebih detail lagi nih, ada playlist kok yang sudah disediakan khusus podcast. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman Edukons, dan sampai jumpa di Edukons Podcast episode selanjutnya. Bye-bye.